warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini sudah masuk ke Google Meet semua ini. Coba Ibu cek dulu ya. Masih ada yang belum buka nih videonya. Tolong dibuka biar Ibu bisa melihat. Iya, alhamdulillah sudah terlihat ya wajah-wajah kalian. Baik, kalau sudah siap belajar, kita mulai saja pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu minta tolong Agung untuk memimpin. Lagi berhalangan kayaknya, Bu. Oh, lagi berhalangan, diwakili aja ya. Sama. Oh, ada, Bu. Iya, ada, Bu. Joko. Ayo, Kok. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan anak-anak untuk buka link chatnya. Ibu sudah mengirim. Nah, ini Ibu sudah mengirim link Google Form untuk absen karena ini sebagai bukti kalian hadir dalam pembelajaran, ya. Silakan diklik saja linknya, kemudian diisi. Isiannya dikit kok, cuma nama, nomor absen, dan kelas. Baik, sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oh, belum. Ya, tunggu sebentar. Sudah, ya. Jadi Sudah, sebelum Bu. belajar, Ibu tidak bosan-bosan nih mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Karena Ibu dengar di kelas sebelah ada yang terkonfirmasi, gitu ya. Jadi kita usahakan untuk tetap memakai masker, keluar rumah, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, itu harus kita hindarkan. Kita doakan teman kita yang ada di kelas sebelah cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali, ya. Sekarang Ibu akan mengingat lagi pelajaran pada pekan kemarin. Siapa ya yang kira-kira masih ingat pelajaran pekan kemarin nih? Kita belajar apa? Ada yang masih ingat? K3, Bu. Ya, sedikit lagi ya, betul. Ada lagi yang masih ingat? Ya, tadi sudah benar kata Farid, kita belajar K3, tapi K3-nya berdasarkan dengan konstruksi bangunan, yaitu elemen-elemen bangunan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kan konstruksi bangunan itu dibagi menjadi dua. Ada elemen bawah, bagian bawah ya, konstruksi bawah, ada yang bagian atas. Ada yang masih ingat bagian-bagian itu? Masih, Bu. Apa tuh? Masih, Bu. Kalau saya coba, Bu, ya. Kalau bagian atas itu ada atap, dinding, rangka atap. Kalau bagian bawah itu ada fondasi, slope, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Joko berarti masih ingat ya pelajaran pekan kemarin. Mudah-mudahan semuanya juga masih ingat. Nah, pelajaran kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan, ya, baik dari kriteria desain maupun dari pembebanan. Ya, Ibu coba share. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi kita akan mempelajari pada pekan ini, pertemuan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Apa sih yang dipelajari? Nah, yang dipelajari ini adalah faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Kemudian kita juga akan mempelajari berdasarkan pembebanan, gaya statis, dan gaya dinamis. Setelah kalian mempelajari ini, nah kompetensi yang akan dicapai oleh kalian
Yang pertama, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Kemudian setelah itu kalian bisa mengklasifikasikan. Ya, apa yang diklasifikasikan yaitu faktor-faktor mempengaruhi kriteria desain dan pembebanan. Dan yang terakhir adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria desain dan pembebanan dari struktur bangunan. Nah, pada saat menganalisa ini kita nanti masuk kepada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ini mungkin tidak terlalu lama ya, karena kita bentuknya daring. Soal kan sudah Ibu berikan di dalam LKPD, tinggal nanti kalian mengkonfirmasi saja hasil diskusi kalian. Nah, metode yang akan kita lakukan tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu diskusi kelompok 4-5 orang. Kemudian nanti Ibu minta salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Jadi laporan ini dibuat setelah kesimpulan dari semua diskusi-diskusi yang kita lakukan pada kegiatan kali ini. Bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penilaiannya dari mulai pengetahuan, ini pengetahuan nanti Ibu ambil dari LKPD, evaluasinya berupa tulis, dan soalnya berupa pilihan ganda, bisa kalian kerjakan. Nanti pada akhir pertemuan Ibu kasih ya, Ibu kasih tahu apa yang kalian kerjakan. Kemudian keterampilannya dari diskusi, dan sistem penilaiannya juga ada dari sikap. Jadi diusahakan kegiatan ini adalah berusaha untuk bisa maksimal ya dalam pembelajaran. Bagaimana dengan peta konsepnya? Nah, ini sudah mulai masuk nih ke pembelajarannya. Peta, itu peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan video ya. Menampilkan video, kalian simak, cermati baik-baik, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar kalian nanti ketika berdiskusi bisa dapat dengan mudah menemukan jawaban ya berkenaan dengan menganalisa kerusakan struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Semua manusia pasti pernah salah, bahkan tidak menutup kemungkinan para kontraktor mega proyek pun bisa jadi salah. Bayangkan saja, bangunan yang sudah diperhitungkan jauh-jauh hari sebelum pembuatannya, pas dibuat malah runtuh. Siapa yang nggak kesel coba? Di malam Senin yang lalu, kami telah mengutarakan 5 proyek terbesar di dunia. Nah, pada malam ini, kami akan membahas 5 konstruksi bangunan raksasa yang salah dan mengalami kerugian hingga kehancuran yang menelan jutaan dolar. Oke, simak aja videonya. Nomor 1, Lotus Riverside. Sebelumnya, Lotus berdiri kuat dan kokoh. Namun tiba-tiba saja dia terjatuh dan terbujur kaku di tanah. Diduga ini terjadi setelah salah satu bocah mencoba bersandar di dindingnya. Lotus Riverside adalah sebuah bangunan. Ya jelaslah, dia adalah perumahan, apartemen, dan kantor yang terletak di Shanghai. Kejadian naas menimpa bangunan satu ini pada bulan Juni 2009. Pasalnya dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Beruntung sebab yang dijatuhi hanyalah lahan kosong karena jalan belum dibuat. Dan beruntung pula sebab tidak ada bangunan lain di dekatnya sehingga tidak menjatuhkan bangunan tetangga. Banyak yang kemudian menyalahkan arsitekturnya, namun department store. Sampong department store awalnya adalah kantor, kemudian diniatkan akan diubah menjadi department store. Tentu untuk melakukan hal ini perlu merombak beberapa bagian gedung, seperti untuk membuat lift, membuat tangga berjalan, dan membuat lantai berjalan. Dan juga beberapa perombakan untuk meneruskan AC dari atas ke bawah. Tentu Anda tidak bisa bongkar sana bongkar sini seenaknya, sebab bangunan memiliki sebuah keseimbangan yang tidak boleh disepelekan. Hal ini akan membuat gedung kehilangan keseimbangan, dan akhirnya gedung itu pun runtuh pada tahun 1995. Sedikitnya ada 1.500 orang terperangkap dalam itu. Karena kesalahan rancangan sedikit saja bisa mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Ada mungkin kita bisa melihat, dan kita bisa menganalisa nanti yang ada hubungannya dengan diskusi kita, ya. Dari tayangan tadi, siapa yang akan mau bertanya nih? Maksudnya desain struktur itu apa, Bu? Iya, desain struktur itu adalah kita mulai melakukan pendesayan dari kriteria desain sampai dengan pembebanan. Memberi tanggapan atau mau bertanya?
Saya Bu. Iya. Joko, ya Joko. Iya Bu, mau tanya nih Bu, apa sih Bu yang kira-kira ketika kita mulai merencanakan itu apa langkah pertama yang harus kita analisis sih Bu? Biar Oh bangunan itu iya, biar kita tuh nggak salah Bu dalam merencanakannya gitu Bu. iya. Terima kasih Joko. Pertanyaannya hampir sama ya dengan Sri ya, tapi ini sudah menjurus ya, bagaimana merencanakan komponen-komponen strukturnya ya. Jadi secara keseluruhan desain struktur itu merupakan kalau kekuatannya menurun. Rubuh Bu, rubuh. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita sudah memasuki diskusi nih ya. Coba nanti Ibu share dulu apa yang akan kalian lakukan dalam diskusi kali ini. Tadi kemudian menganalisa mana-mana dari apa namanya di sini ya bentuk-bentuk nih ya yang terdapat dalam ruangan interior ini apa saja yang termasuk dalam beban-beban hidup. Kalian rincikan, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok, kemudian kalian analisa beban hidup ini, dan terakhir adalah mempresentasikan hasil analisis kelompokmu. Ini kegiatan yang pertama. Paham, Bu. Ya, Ibu. Paham, Bu. Paham ya? Kalau sudah paham, kalian silahkan berdiskusi dengan teman-temannya di kelompok diskusinya lewat WA ya, karena kalau di Google Meet ini tidak bisa di breakout ya. Jadi kita coba di grup WA yang sudah Ibu buat tadi malam, dibuka LKPD-nya dan diskusikan. Jadi tentang yang pertama dulu, tentang kegiatan yang pertama tentang beban hidup pada ilustrasi gambar yang sudah diberikan. Bu. Udah Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Belum ada, Bu. Lancar aja. Baik. Sudah habis ini diskusinya. Insya Allah kalian sudah siap semua ya. Baik. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kalian dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang menganalisa beban hidup ya. Ini sudah dikirim nih sama Pak Farid ya, kelompok 1 ya. Iya, Bu, saya kelompok 1. Oh, ini sudah dikirim ini ininya. Iya, saya kirim. PPT-nya nih, PowerPoint-nya. Silakan dipresentasikan Pak Farid. Iya, Bu, terima kasih. Beban hidup di gambar itu terlihat bahwa beban hidup yang terdapat ada 1 kursi, meja, TV, hordeng, dan hiasan yang ada di meja. Iya. Terlihat ya, betul ya. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang kurang analisa dari kelompok 1? Ada, Bu. Iya, silakan. Mungkin Bu mau menambahkan Iya, baik. ada lukisan juga ya termasuk beban hidup. Oh iya, betul. Bagian sini nih ya. Jadi kelompok 1 mungkin menganalisanya kurang teliti ya, tapi sebetulnya sudah hampir 90% ya, sudah apa namanya di sini mencakup semua beban hidup yang sudah disebutkan. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah menanggapi kelompok 1. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap nih. Oh, sudah dikirim ini. Nah, ternyata dari kelompok 2 lukisan atau hiasan dinding ya, daerah sini ya, Sesti. Iya, Bu. Ya, Sesti ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih Sesti. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan nih untuk kalian untuk memberikan kesimpulan dari mulai kriteria desainnya, kriteria pembebanannya gitu ya, sampai dengan beban mati dan beban hidup. Siapa nih yang mau memberikan kesimpulan dari salah satu siswa kita? Saya Bu coba ya. Ya, baik. Mohon maaf Bu kalau salah Bu. Ya, mohon maaf. Nanti bisa dilengkapi oleh teman kamu yang lain.
ya tadi memperhatikan, terus ikut diskusi. Kalau dalam merencanakan struktur bangunan itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kriteria desain dan pembebanannya. Mungkin itu Bu, mohon maaf Bu kalau salah. Iya, bagus, betul, hampir mendekati. Sekarang ada lagi yang mau memberi tanggapan lain? Kesimpulan yang lain? Saya Bu. Lain? Iya, oke. Nah, saya coba ya Bu ya. Salah ada apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa, namanya juga manusia ya, suka salah. Pada pembebanan struktur yang harus diperhatikan itu adalah gaya statis dan gaya dinamisnya Bu. Iya, betul semua. Alhamdulillah, sudah paham semua ya. Jadi pembebanan pada struktur bangunan itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perencanaan menjadi kuat, ya. Seperti itu. Insya Allah nggak ada kesulitan ya belajarnya ya. Enggak Ada Bu. Ya Bu. Nah, untuk umpan balik, hari ini nanti Ibu kirimkan linknya, atau mungkin kalian sudah ada lah LKPD-nya ya. Kalian nanti akan mengerjakan LKPD di bagian evaluasi nanti ya. Nah, di bagian evaluasi. Nah, ini. Nanti kalian kerjakan yang bagian ini ya. Faktor yang mempengaruhi struktur bangunan di kegiatan uji kompetensi. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, dan E. Nah, itu soalnya ada 10, kalian kerjakan. Kemudian kalian kirim ke WA group atau lewat Google Classroom. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup kayaknya Bu. Cukup ya, terima kasih pada anak-anakku semua sudah aktif dalam pembelajaran Ibu. Semoga kita terus semangat ya, walaupun kondisinya terus belajar lewat daring. Mudah-mudahan ketika tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka ya. Pembelajaran biasanya Ibu mengadakan sesi foto ya. Ini kalau gini nih apa nih biasanya nih anak tahu nih. Tes 3 tahun nih. Pencinta drakor. Kita makan Bu, kita makan gitu Bu. Cinta makan ya. Sekarang ya menunjukkan rasa nasionalisme kita ya. Jadi bukan lagi buat foto nih, tapi aku cinta Indonesia. Oke? Siap ya. Sampai 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa berdoa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pekan depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Luar